Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin, dan insyaallah yang nanti akan kita pelajari adalah berkaitan dengan salat sunnah, tata cara melaksanakan salat sunnah ba'diyah Jumatan. Hadis dari As-Sa'ib bin Yazid. Anis Sa'ib ibn Yazid anna Muawiyah qala lahu, bahwa Muawiyah pernah menyampaikan pesan kepada beliau, idza shallaital jumu'ata fala tasilha bi salatin. Kalau kamu sudah selesai salat Jumat, jangan kau sambung secara langsung dengan salat sunnah setelahnya. Hatta takallama au takhruja, sampai kau berbicara atau kau keluar masjid. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalika. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk melakukan hal itu. Alla nuwassila salatan bi salatin hatta natakallama au nakhruja. Beliau melarang kita menyambung salat dengan salat berikutnya sampai kita berbicara atau kita keluar. Hadis riwayat Muslim. Terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan seorang ulama tabi'in yang bernama As-Sa'ib bin Yazid. As-Sa'ib bin Yazid, beliau berasal dari Bani Kindah Al-Kindi, dilahirkan pada tahun kedua minal hijrah, setelah hijrah, dan jalurnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dari jalur Muhammad bin Tariq dari As-Sa'ib. Qala hujjabi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah diajak berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana ibnu sab'i sinin, usiaku 7 tahun, berarti beliau sahabat. Ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ketika itu bersama Muawiyah radhiyallahu anha di zamannya Muawiyah. Qala Ibn Abdul Bar, kata Abdul Bar, kana amilan Umar ala suqil Madinah ma Abdullah ibni Utbah bin Mas'ud. Beliau pernah ditugaskan oleh Umar untuk menjadi pengawas pasar Madinah bersama Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Dan ulama beda pendapat mengenai kapan beliau wafat. Ada yang mengatakan wafat pada tahun 82 Hijriah, ada yang mengatakan wafat pada tahun 91 Hijriah, dan ada beberapa pendapat yang lainnya. Baik, selanjutnya kita akan pelajari hadis ini. Muawiyah berpesan kepada As-Sa'ib bin Yazid agar selesai sholat Jumat tidak langsung nyambung dengan sholat sunnah ba'diyah, tapi hatta takallama au takhruj, tapi kau berbicara. Berbicara yang dimaksud di sini adalah berzikir. Zikir dulu baru sholat sunnah ba'diyah. Au takhruja, atau kau keluar dari masjid alias pulang, atau kau pulang dan nanti sholat sunnah di rumah. Sehingga hadis ini dalil disyariatkannya adanya fasal, pemisah antara sholat wajib dengan sholat sunnah ba'diyah. Wa dzalika imma bil kalam wa hiyal adhkarul masyru'ah. Bisa dengan cara dia berzikir setelah sholat, au bi ayyi kalamin akhar yahsulu fihi al-fasl, atau dengan bacaan yang lain atau ucapan yang lain, yang penting ada pemisah. Au bit tahawul, atau dengan cara berpindah, wal intiqal min makanin ila makanin akhar, geser dari tempat dia salat ke tempat yang lain. Wa dzalika liyahsula tamyizul fariidah 'anil nafilah, agar bisa dibedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, sehingga tidak ada anggapan salat wajibnya ditambah. Diriwayatkan oleh Ibnul Mundhir dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah melihat ada orang yang salat setelah Jumatan, salat 2 rakaat fi maqamihi, di tempat dia salat Jumatan. Ibnu Umar pernah melihat ada orang yang salat Jumatan, kemudian dia bangkit untuk salat sunnah ba'da Jumatan di tempat yang sama. Fadafa'ahu, kemudian didorong oleh Ibnu Umar. Waqala, dan beliau mengatakan, tusallil jum'ata arba'an, kamu mau salat Jumat 4 rakaat? Dan ini menunjukkan bahwasanya sahabat mengingkari model seperti ini. Wa hadza lahu nadha'ir fi syariah, dan yang semacam ini dalam syariat kita ada banyak kasus. Di antaranya adalah ta'jilul iftar wa ta'khirus sahur, menyegerakan berbuka dan menunda sahur. Wal aklu yaumal fitri qabla shalah, dan makan ketika Idul Fitri sebelum berangkat salat Id. Wan nahyu an istiqbalil Ramadan bi yaumin aw yaumain, atau larangan untuk puasa pengantar Ramadan dengan puasa sunnah sehari atau 2 hari sebelumnya. Fahadha kulluhu lil fasli, semua larangan itu tujuannya adalah agar bisa dipisahkan, sehingga nggak nyambung mana yang amal wajib, mana yang bukan amal wajib. Al-ma'mur baina ghairil ma'mur, antara yang diperintahkan dan yang tidak diperintahkan. Wa qad dzakara al-ulama'u hikmatan ukhra, dan ulama juga menyebutkan hikmah yang lain. Wa hiya taktsiru mawadhi'il ibadah, yaitu dalam rangka memperbanyak tempat ibadah. Nasaba dzalika asy-Syaukani ila al-Bukhari wal Baghawi, kata asy-Syaukani di antara yang berpendapat seperti ini adalah Al-Bukhari dan Al-Baghawi. Li'anna mawadhi'al ibadati tusyahhidu lil 'abid, karena tempat ibadah itu nanti akan jadi saksi bagi pelaksana ibadah. Akhidan min umumi qaulihi ta'ala, berdasarkan makna dari firman Allah Ta'ala di surat Ad-Dukhan, fama bakat alaihimus sama'u wal ard, orang ini ketika mati tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Tayyib, sekarang coba kita lihat keterangan berikut ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar tentang bagaimana teknis pelaksanaan salat sunnah ba'diyah. Untuk salat sunnah qabliyah, orang bisa melaksanakan salat sunnah di rumah, bisa di masjid. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Di rumah atau di masjid? Secara umum di rumah. Nabi SAW mengatakan, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah, salat yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Namun ada masalah, ada kasus. Kalau dia salat sunnah qabliyah di rumah, lalu setelah itu baru berangkat ke masjid, pasti telat. Tapi kalau dia berangkat dulu ke masjid, kemudian nanti salat sunnah di masjid, masih memungkinkan dapat shaf pertama. Pilih mana, di rumah atau di masjid? Salat sunnah di rumah atau di masjid kalau kondisinya seperti ini? Hah? Di rumah atau di masjid? Di masjid. Walimada? Kenapa di masjid? Keutamaan mendapatkan shaf pertama. Baik. Misalnya ya, masjid waktu jeda antara adzan dan iqamah hanya 5 menit. Begitu adzan, salat sunnah di rumah, terus berangkat ke masjid, nggak dapat shaf pertama, bahkan kadang masbuk 1 rakaat. Tapi kalau dia salatnya di masjid, sehingga dia berangkat sebelum adzan, sampai masjid, adzan, langsung dia salat sunnah qabliyah. Kemudian karena 5 menit cukup untuk 2 rakaat. Setelah itu qomat, dia dapat shaf pertama dan tidak masbuk. Mana yang lebih afdal? Yang kedua. Kenapa yang kedua ini lebih afdal? Ada kaidah yang menyebutkan
ilhaqul far'i bi aslihi. Ilhaqul far'i bi aslihi. Bahwa prioritas itu tergantung dari amal asalnya. Salat sunnah di rumah, posisi rumah ketika salat sunnah itu nilai afdol untuk salat sunnah, nilai afdol untuk kegiatan salat sunnah. Sedangkan mendapatkan shaf pertama dan tidak masbuk itu nilai afdol untuk salat wajib. Maka di sini ada dua amalan nilai afdol. Lalu mana yang harus kita kuatkan? Kalau memberatkan nilai afdol amal sunnah, berarti sunnahmu sempurna, wajibmu kurang. Kalau memberatkan nilai afdol yang wajib, sunnahmu memang tidak sesempurna yang pertama, tapi wajibmu sempurna. Maka lebih baik mengutamakan wajib yang sempurna. Mafhum insyaallah? Baik. Sehingga di sini punya nilai afdol. Bentuk nilai afdolnya adalah pada saat Anda mengerjakan sholat sunnah itu di masjid, amal wajibnya terjaga dengan maksimal, bisa dilaksanakan secara sempurna, tidak masbuk, dapat shaf pertama dan seterusnya. Selanjutnya, untuk sholat qobliyah menggabungkan sholat satu dengan sholat sunnah boleh. Untuk sholat qobliyah menggabungkan sholat sunnah dengan sholat wajib boleh. Terutama ketika qobliyahnya mepet qomat, sehingga begitu dia qobliyah terdengar iqamah, diselesaikan atau dibatalkan? Diselesaikan atau dibatalkan? Diselesaikan, kemudian langsung bergabung. Nah, ketika diselesaikan maka terkesan seperti terjadi gabungan antara sunnah dan wajib, tapi ini diperbolehkan karena kasus seperti ini cukup banyak dan para ulama tidak memerintahkan untuk segera dibatalkan kecuali jika masih lama. Kalau masih terlalu lama, sudah qomat baru takbiratul ihram, nah yang kayak gini harus dibatalkan. Nabi SAW pernah melihat orang qobliyah subuh sudah qomat baru dibatalkan, sudah qomat baru takbiratul ihram, baru mulai sholat. Lalu beliau mengatakan, as-subuhu arba'an, apakah sholat subuh 4 rakaat? Apakah sholat subuh 4 rakaat? Karena konsekuensinya nanti orang ini begitu selesai qobliyah nyambung sholat subuh, sehingga yang kayak gini tidak boleh. Kemudian kita beralih ke ba'diyah. Untuk salat ba'diyah, pertama untuk Jumatan. Dalam hadis dari Muawiyah ini, dari As-Sa'ib bin Yazid, dengan tegas menyebutkan bahwa bagi orang yang selesai salat Jumatan, agar dia berpindah untuk melakukan salat sunnah. Dan yang disampaikan oleh Muawiyah, Rasulullah SAW melarang orang menyambung salat wajib dengan salat sunnah sampai dia bicara atau dia keluar. Dia bicara atau dia keluar berarti kan ba'diyah. Karena kalau keluar nggak mungkin qobliyah. Kalau keluar kan nggak mungkin qobliyah. Kamu qobliyah dulu, keluar balik lagi ke masjid nggak mungkin. Ngapain dia keluar? Sehingga sampai dia keluar maksudnya apa? Berlaku untuk ba'diyah. Kamu kalau sudah selesai Jumatan, maka jangan langsung nyambung dengan sholat sunnah sampai kau bicara. Maksudnya apa? Zikir, dan kau sholat atau kau keluar maksudnya pulang. Dan ini juga yang tadi disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Umar, di mana saat beliau melihat ada orang yang ba'diyah Jumat di tempat pelaksanaan sholat Jumat, didorong oleh Ibnu Umar dan beliau beralasan, tusallil Jum'ata arba'an, apakah kamu mau Jumatan 4 rakaat? Artinya para sahabat mengingkari praktek semacam ini. Selanjutnya, bagaimana dengan sholat selain Jumatan? Apakah disyariatkan yang sama? Kita sering melihat kebiasaan sebagian orang ketika selesai sholat wajib terus pindah untuk sholat sunnah. Nah, pindah begini ya, sehingga yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini.
apakah seperti itu disyariatkan? Pernah saya lihat seperti itu, dan ramai, hampir satu masjid seperti itu semua. Nah, pindah kayak gini. Terus setelah selesai sholat kan saya kajian, habis maghrib kajian isya. Kalau nggak salah waktu itu di daerah Banten, ada masjid kayak gitu. Saya tanya sama mereka, kalian melakukan seperti ini landasannya apa? Dan nggak ada yang jawab, ikut-ikutan. Subhanallah, kita selalu diberi edukasi beramal itu andalan dasarnya. Kalian lakukan satu masjid tapi cuma ikut-ikutan. Ada dalilnya nggak kayak gitu Pak? Pindah-pindah seperti ini. Ada dalilnya. Hadis Muawiyah ini yang kita baca, hadis riwayat Muslim. Nah, kita tambahkan sekarang hadis yang lain. Hadis yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayajizu ahadukum idza shalla ayyataqaddama aw yata'akhkhara aw an yamini aw an shimali, yakni as-subha." Apakah kalian keberatan kalau selesai salat kalian maju atau mundur atau geser ke kanan atau geser ke kiri untuk melakukan salat sunnah? Dan hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Maka kalau kita tahu dalil seperti ini, amalan kita berlandaskan dalil dan akan ada nilai pahalanya. Jadi kenapa kalian akan seperti itu? Ada hadisnya, riwayat Abu Dawud, riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayajizu ahadukum idza shalla ayataqaddama aw yata'akhkhar an yamini aw an shimali, yakni as-subha." Apakah dan beramal pakai dalil tentu saja beda kualitasnya dengan beramal hanya karena ikut-ikutan. Tayyib. An-Nawawi mengatakan, fihi dalilun lima qalahu ashabuna. Hadis ini merupakan dalil terhadap pendapat yang disampaikan oleh para ulama Syafi'iyah. Anna an-nafilatar ratibata wa ghairaha yustahabbu ayatahawwala laha an mawdi'il faridah. Bahwa salat sunnah rawatib itu dianjurkan untuk dilakukan di selain pelaksanaan salat wajib. Salat sunnah rawatib dianjurkan untuk dilaksanakan di selain salat wajib. Wa afdalut tahawul ilal bait, dan perpindahan yang paling bagus itu ketika orangnya pulang. Pindah yang paling bagus adalah ketika dia pulang. Maka tempat mana yang paling baik yang dipakai untuk salat? Untuk salat sunnah, rumahnya, pulang dulu. Itu yang paling afdal. Wa illa fa maudhi'un akharu minal masjid au ghairuhu. Jika tidak pulang, maka dia bisa cari tempat yang lain yang ada di masjid, sehingga dia tidak sholat di tempat yang sama yang dipakai untuk pelaksanaan sholat wajib. Wallahu alam. Selanjutnya, sebagian ulama menyebutkan hikmah yang lain. Kenapa kita perlu berpindah untuk sholat sunnah? Di antara hikmahnya adalah memperbanyak tempat ibadah. Dan ini seperti yang tadi disampaikan oleh Asy-Syaukani, yang menyatakan hikmah seperti ini adalah Imam Bukhari dan Al-Baghawi. Dan juga disampaikan oleh An-Nawawi. Kata An-Nawawi, beliau menyebutkan di antara tujuannya adalah liyaktsura mawadhi'a sujudihi, untuk memperbanyak tempat sujudnya.
Sehingga saat berpindah maka ada bagian bumi yang lebih banyak yang dipakai untuk salat. Dan salah satu di antara dalil yang menyebutkan akan hal ini adalah dua ayat dalam Al-Quran. Kita berpindah ke tempat yang lain untuk melaksanakan salat, makin banyak tempat makin bagus, karena Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Kemudian di situ ada kalimat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi itu akan menceritakan beritanya. Bumi itu akan menceritakan beritanya. Bumi menceritakan beritanya maksudnya gimana? Tanah ini akan jadi saksi di hadapan Allah untuk menceritakan semua perbuatan manusia yang dilakukan di atas permukaannya. Maka bumi nanti akan jadi saksi. Si fulan pernah sholat di tempat saya. Si A pernah sholat di tempat kami. Si A pernah sholat di titik ini, di titik ini. Li'annal arda min jumlati syuhud 'alal ibad bi'a'malihim, karena bumi nanti akan menjadi saksi untuk ibadah yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh para hamba. Kemudian ayat yang lain adalah firman Allah di surat Ad-Dukhan ayat 29. Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ardu. Mereka tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Ini cerita tentang siapa ini? Ayat ini tentang kematian Fir'aun. Fir'aun dan bala tentaranya setelah ditenggelamkan oleh Allah di laut. Lalu Allah mengatakan setelah dia mati, fama bakat 'alaihimus sama'u wal ard. Kematian Fir'aun tidak ditangisi langit dan bumi. Langit dan bumi enggak kehilangan gara-gara Fir'aun mati. Maka berlaku sebaliknya. Kematian orang soleh itu ditangisi langit dan bumi. Sehingga ditafsirkan di sini, ai innal arda tabki ala sahibi ta'ah. Kama dzakara Ibnu Katsir, bumi itu nangis ketika orang yang melakukan taat meninggal dunia. Sebagaimana bumi tidak nangis ketika pelaku maksiat mati. Fir'aun ketika mati, berikut para pengikutnya yang mati, Allah katakan langit dan bumi tidak menangisinya. Maka orang yang taat, yang ahli ibadah, yang berbuat kebaikan, banyak memberi manfaat, ketika mati ditangisi langit dan bumi. Sehingga nggak jadi soal kalau misalnya saat kita mati tidak ada manusia yang menangisi, tapi kita ditangisi oleh makhluk yang mulia, yaitu para malaikat, atau ditangisi oleh langit dan bumi yang mereka akan menjadi saksi atas amal yang kita kerjakan. Baik. Selanjutnya, berdasarkan hadis ini kita diajak untuk memisahkan antara sholat wajib dengan sholat sunnah ba'diyah, dan yang terbaik adalah dilakukan di rumah. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, "Sallu ayuhan nas fi buyutikum." Wahai masyarakat, salatlah kalian di rumah kalian. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Karena salat yang terbaik bagi seseorang adalah salat yang dilakukan di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat wajib. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kesimpulannya bahwa selesai salat wajib kita dianjurkan untuk pindah. Ada dalil yang mendukung hal itu. Dalil yang pertama hadis siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu dari As-Sa'ib bin Yazid dari Muawiyah. Yang kedua hadis Abu Hurairah riwayat hadis Muawiyah riwayat siapa? Muslim. Hadis Abu Hurairah riwayat siapa? Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kalau hadis Abu Hurairah, Nabi SAW meminta pindah, geser ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Dan hikmahnya adalah memperbanyak tempat ibadah di muka bumi, karena muka bumi ini akan jadi saksi bagi kita ketika kita beribadah kepada Allah di atasnya. Wallahu a'lam
Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membaca satu hadis lagi berkaitan dengan masalah keutamaan besar yang didapatkan bagi orang yang Jumatan dengan memenuhi adab di dalamnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan melalui kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ingin memberi sedekah kepada semua guru, dalam satu sekolah, anak aktif di sekolah itu karena guru-gurunya kurang mampu, apakah itu termasuk hadiah khianat? Apabila ingin memberikan sedekah dan langsung diberikan ke guru pada posisi anak kita masih berada di lembaga yang sama, statusnya dilarang keras. Lalu yang boleh gimana Pak? Yang boleh kasihkan ke lembaga, sehingga Anda memberikan sejumlah uang kepada lembaga, nanti lembaga itu yang akan mengatur bagaimana distribusi uang itu. Siapa saja guru yang berhak dapat sesuai dengan kebijakan lembaga. Karena kalau dibolehkan wali santri atau wali siswa langsung ngasih ke guru, ini masuk kategori hadayal ummal, hadiah yang diberikan kepada karyawan. Guru sudah mendapatkan gaji dari sekolah, maka ketika mereka melayani murid, mereka tidak boleh mendapatkan hadiah dari murid. Sehingga dalam kondisi ini sang guru hanya berhak mendapatkan upah sebagaimana yang dia terima dari sekolah. Kalaupun ada bonus harus dari sekolah, bukan dari wali siswa. Dan di antara hikmahnya, ketika ini dilarang, maka memutus peluang terjadinya potensi tidak sehat dalam kegiatan belajar mengajar, terutama masalah nilai misalnya, sehingga orang bisa pilih kasih ngasih nilai yang lebih karena orang tuanya memberi hadiah ke saya. Wallahu alam. Karena itu kami sarankan kasihkan ke lembaga. Ada yang disampaikan yang tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ketika bumi itu menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan, baik ketaatan maupun perbuatan yang lain, apakah di situ termasuk maksiat? Jawabannya termasuk. Yauma idzin tuhadditsul ardu akhbaraha. Pada hari itu tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan menceritakan beritanya. Sehingga besok di hari kiamat bumi akan menyampaikan, si fulan pernah berbuat seperti ini di tempat saya, si fulan pernah berbuat seperti ini, baik ketaatan maupun kemaksiatan. Lalu bagaimana kalau kita pernah berbuat maksiat kemudian kita perbaiki? Memperbaiki jika yang dimaksud adalah tobat, maka tobat ini menghapus dosa yang dia kerjakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa itu statusnya seperti enggak punya dosa. Selanjutnya, jika kita sudah taubat dari dosa lalu diiringi dengan amal soleh, amal baik, maka insya Allah dengan keberadaan amal soleh itu pahala kita akan bertambah. Sehingga yang dia lakukan adalah mengganti amal maksiat dengan amal taat. Dan Nabi SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, niscaya perbuatan baik ini akan menghapus dosa perbuatan buruk. Jadi dengan beramal soleh setelah kita berbuat maksiat dan kita tujukan dalam rangka menghapus dosa amal maksiat, maka pahala amal soleh tadi bisa menghilangkan amal maksiat. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan menjadi kajian yang bermanfaat.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.